Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Imam Ma'ruf SP MSc dan Bapak Muhammad Syafri SPD MSc PhD. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Kamal, NIM 2009065020020, saudari program studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Definisi hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul dari lahir karena kemampuan intelektual manusia. Bagian-bagian hak kekayaan intelektual. Hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif investor atau invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi. Masa berlaku hak paten. Satu paten diberikan jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan pemohon paten. 2. Paten sederhana diberikan jangka waktu selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. Contoh paten yaitu ketika Bill Gates menciptakan Windows dan Microsoft, ia mematenkan hak ciptanya, sehingga siapapun yang menggunakannya akan dikenakan biaya sesuai dengan kesepakatan. Cara mendaftarkan hak paten seperti pada gambar di atas, kemudian data didukung yang unggah yaitu 1. Deskripsi pemohonan paten dalam bahasa Indonesia, 2. Klaim, 3. Abstrak, 4. Gambar invensi dalam bentuk PDF dan gambar untuk publikasi dalam bentuk JPG, surat pernyataan kepemilikan invensi dan inventor, 6. Surat pengalihan hak jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum, 7. Surat kuasa jika diajukan melalui konsultan, 8. Surat keterangan UMK, 9. Surat keterangan akta kependirian. Sumber hukum hak paten terdapat di Undang-Undang UU Paten Republik Indonesia, UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. B. Hak cipta. Pengertian hak cipta. Hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatas-pembatas sesuai dengan ketentuan peraturan. Apa saja ciptaan yang lindungi? 1. Buku, pemrograman komputer, pamflet, wajah, layout, karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lain. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. 5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Seni rupa dalam segala hal bentuk seperti lukisan, gambar, seni lukis, seni kaligrafi, seni pahat, patung, kolase, dan seni terapan. 7. Arsitektur, 8. Peta, 9. Seni batik, 10. Fotografi, terjemahan, tafsir, sanduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil perwujudannya. Masa berlaku hak cipta yaitu perlindungan hak cipta atas ciptaannya berlaku selama cipta dan terus berlaku selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Istilah yang digunakan hak cipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasi melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecakapan, keterampilan, atau keahlian. Ciptaan adalah hasil setiap karya ciptaan yang menunjukkan keaslian lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Hak cipta yaitu hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan yang berlaku. Pemegang hak cipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
Pengumuman adalah pembacaan, penyiar, pemeran, pelunjualan, pengendara, atau menghibur suatu ciptaan dengan menggunakan alat maupun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun. Berbayak merupakan penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama. Lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan. Sumber hukum hak cipta yaitu Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak merek, hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Masa berlaku hak merek yaitu 10 tahun semenjak tanggal penerimaan, namun jangka waktu tersebut bisa diperpanjang 10 tahun ke depan. Saja yang dilindungi oleh hak merek: logo, gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi orang atau badan hukum. Desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gambar dan warna, atau gabungan dari padanya yang membentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri. Sumber hukum desain industri terdapat di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain tata letak sirkuit terpadu yaitu desain rangkaian peta plan yang memperlihatkan letak dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu unsur yang berkemampuan mengolah memasukkan arus listrik menjadi khas. Berkemampuan mengolah masukan listrik menjadi khas dalam arti arus, tegangan, frekuensi, serta parameter fisik lainnya. Indikasi geografi atau geographical indication adalah tanda yang menunjukkan asal-usul barang yang karena faktor geografis, faktor alam, atau faktor manusia, kombinasi dari keduanya telah diberikan ciri dari konteks tertentu. Rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak dapat diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga. Unsur dari rahasia dagang yaitu ada informasi bisnis dan teknologi yang dirahasiakan, mempunyai nilai ekonomi, dan ada upaya untuk menjaga kerahasiaannya. Ruang lingkup rahasia dagang yaitu lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, informasi lain di bidang teknologi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Jangka waktu untuk hak rahasia dagang tidak terbatas sepanjang rahasia itu dipegang oleh kepemilikannya. Dasar hukum rahasia dagang yaitu rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Perlindungan varietas tanaman atau Plant Variety Protection adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman atau pemegang PVT atas tanaman varietas yang dihasilkan untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya. Dasar hukum varietas tanaman Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Tujuan HKI yaitu mencegah adanya kemungkinan pelanggaran milik orang lain, meningkatkan daya saing dan pasar, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi bisnis dan industri. Prinsip HKI. Prinsip ekonomi yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan untuk pemiliknya. Prinsip keadilan yakni dalam menciptakan sebuah karya, orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan seni dan sastra yang akan mendapatkan perlindungan. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan sastra dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia.
Prinsip sosial yakni merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat luas.